Wa kama qala lan kaya oleh ngedawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rupane dawuh yaiku aksiru padha ngekeh-ngekehno sira kabeh qiraat hadhihi surati ing oleh maca iki surat. Kenapa? Fa inna fiha krana temen setuhune iku tetep ing dalem iki surat utawa surat Yasin khoso iso ana pira-pira khasiat utawa khosiyah kasiratan kang akeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aksiru qiraat hadhihi surah, perbanyaklah membaca surah Yasin. Hadhihi surah itu yang dimaksud adalah surah Yasin. Perbanyaklah membaca surat Yasin. Kenapa? Fa inna fiha khosaiso katsiratan, karena surah Yasin ini mengandung atau mempunyai khasiat-khasiat atau khasiat-khasiat yang sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kila sehingga den ucapake fi syarhi hadzal hadisi ing dalam syarai ikilah hadis. Apa sing diucapake? Innal jai'a sak temene wong kang luwe iku idza qara'aha ing dalam ari kalane maca sapa jai ing hadhihi surah bi khuduril qalbi ing dalam hadire ati, ing dalam hadire ati, asbahu mongko gawe wareg ing jai, asbahu mongko gawe wareg ing jai sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi mergo anugrahe Allah, min fadlihi mergo saking anugrahe Allah. Sampai-sampai dikatakan dalam menjelaskan hadis ini atau mensarai hadis ini, mensarai hadis Kanjeng Nabi tadi untuk memperbanyak membaca surah Yasin. Dalam sarah hadis itu sampai dikatakan bahwa orang yang lagi lapar ketika membaca surat Yasin dengan hati yang hadir atau hati yang khusyuk dan juga ikhlas, maka Allah akan memberikan kenyang kepada orang yang lagi lapar tersebut. Nah, ini salah satu dari fadilah atau khasiat surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qara'aha lan lamun maca ing hadhihi surah utawa surat Yasin sapa al khaifu wong kang wedi, sapa al khaifu wong kang wedi adhaba mongko bakal ngilangake sapa Allah taala husnahu ing susahe khaif wa khaufahu lan wedine khaif, wa khaufahu lan wedine khaif. Dan apabila orang yang merasa ketakutan, orang yang susah, kemudian ia membaca surat Yasin, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya itu. Dari orang kalau lagi takut atau lagi prihatin atau lagi susah karena ada banyak problem atau mungkin ketakutan dengan sesuatu, maka apabila dia membaca surah Yasin, maka Allah akan menghilangkan kekhawatirannya itu, maka Allah juga akan menghilangkan kesusahannya itu. Dan ini salah satu dari fadilah surat Yasin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qara'aha lan lamun maca ing hadhihi surat Yasin sapa al faqiru wong kang fakir khalasa mongko bersihake sapa Allah, khalasa mongko bersihake sapa Allah min dainihi saking utange al faqir, khalasa mongko bersihake sapa Allah min dainihi saking utange al faqir. Salah satu kekhususian surat Yasin lagi yaitu apabila orang yang fakir atau orang yang punya hutang, kalau orang yang punya hutang itu membaca surah Yasin khalasa min dainihi, maka Allah akan melunasi hutangnya.
Jadi apabila orang mempunyai hutang atau orang fakir, maka Allah akan menghilangkan yang namanya hutangnya atau kefakirannya. Nah, ini salah satu dari kekhususiannya dari surah Yasin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'aha ing dalam ari kalane maca ing hadhihi surah sapa dzul hajati wong kang duwe hajat, sapa dzul hajati wong kang duwe hajat, qadha mongko nekani, qadha mongko nekani sapa Allah taala hajatahu ing hajate dzul hajjah, hajatahu ing hajate dzul hajjah. Kalau orang yang mempunyai hajat, mempunyai tujuan apapun tujuannya, artinya orang yang memiliki hajat lalu orang tersebut membaca surah Yasin agar hajatnya ini terpenuhi atau dikabulkan, maka Allah akan memenuhi hajatnya itu. Jadi punya hajat apa saja, maka mohonlah kepada Allah lalu membaca surat Yasin, maka hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu khasiat surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sing sapane wonge iku qara'aha lamun maca sapa man ing hadhi surah atau surat Yasin fi subhi ing dalem waktu subuh, yakunu mongko ana sapa man, yakunu mongko ana sapa man ana iku fi amanillahi taala ing dalem amane Allah taala, ing dalam amane Allah taala ilal masai tumeka maring waktu sore, ilal masai tumeka maring waktu sore. Kekhususian surat Yasin lagi atau khasiat surat Yasin lagi, barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu pagi hari, maka ia akan berada dalam perlindungan Allah sampai waktu sore. Jadi kalau pagi-pagi sebelum berangkat bekerja atau sebelum beraktivitas membaca surat Yasin, maka akan dijaga oleh Allah sampai waktu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ayyi baldatin lan ing dalem endi-endine negara utawa desa ya oleh, wa fi ayyi baldatin lan ing dalem endi-endine negara utawa kampung utawa desa, idza tuliyat ing dalem ari kalane den waca apa hadhihi surah au fussirat utawa den tafsiri apa hadhihi surah, rafa'a mongko ngangkat utawa ngilangi, rafa'a mongko ngangkat utawa ngilangi sapa Allah taala anhum saking ahli baldah, anhum saking ahli baldah apa sing diilangi mau, apa sing diangkat mau, al bala'u apa al bala'u juba utawa bilahi wal qahta lan kepailan, wal ghala'a lan larang pangan, wal ghala'a lan larang pangan, wa tauna lan pagebluk utawa taun, wal waba'alan bilahi, wal waba'alan bilahi, wal maradolan loro bi hurmatiha sebab mulyane hari surah, bi hurmatiha sebab mulyane hari surah. Jadi tidak ada suatu negara atau kampung atau kota yang di dalamnya dibacakan surat Yasin atau pengajian tafsir Yasin kecuali Allah akan menjauhkan dan menghilangkan dari mereka atau penduduk kota tersebut, yang pertama dihilangkan atau diangkat bilahi, yang kedua bencana krisis ekonomi atau krisis pangan, penyakit taun, wabah dan penyakit-penyakit yang lainnya dengan kemuliaan surah Yasin. Nah, ini salah satu dari khasiat surat Yasin. Kalau surat Yasin ini dibacakan atau kitab tafsirnya dikaji di suatu kota atau daerah, tafsirnya ini dibaca atau dikaji,
maka kota tersebut akan diangkat oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah dari segala macam penyakit, segala macam bala, segala macam penyakit dan yang lainnya. Nah, ini kekhususian dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapani wongi iku qara alamun maca sapa man ing ahli surah fil laili ing dalem waktu wengi yakunu mongko ana sapa ahluhu ahline man utawa keluargane man ana iku fi amanillahi taala ing dalem utawa tetep ing dalem pangreksane Allah taala ila subhi tumeka maring waktu subuh. Kelebihan lagi atau kekhususian surah Yasin lagi, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, entah itu ba'da maghrib, entah itu ba'da isya, jadi membaca surat Yasin, maka Allah akan memberikan aman atau menjamin keamanannya dan juga keluarganya sampai waktu subuh. Jadi kalau surat Yasin ini dibaca malam hari, maka malam hari itu akan diberikan keselamatan oleh Allah, entah itu dari pencuri, entah itu dari apapun. Kalau surat Yasin dibaca, maka akan dilindungi oleh Allah sampai waktu subuh. Nah, kadang-kadang yang namanya apes biasanya baca Yasin, malam itu tidak baca Yasin, maka rampok atau maling bisa masuk. Dilalah biasa baca Yasin ternyata nggak dibaca, maka dilalah kena coba, maka dibiasakan baca Yasin. Jadi baca Yasin jangan aja nunggu tahlilan, jangan hanya baca Yasin nunggu malam Jumat, ya salah. Kalau bisa setiap hari baca surat Yasin, boleh dibaca pagi hari seperti keterangan tadi, atau dibaca malam hari, atau ada hajat apapun bacalah surat Yasin, karena begitu agung surat Yasin ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'at lan ing dalam ari kalane den wacaake apa hadhihi surah alal mayyit ing atase mayit khuffifat mongko den entengake, khuffifat mongko den entengake anhu saking mayit, anhu saking mayit apa azabul qabri siksa kuburan, apa azabul qabri siksa kuburan ingkana lamun ana sapa mayit, ingkana lamun ana sapa mayit ana iku min ahlil azabi saking golongan ahli siksa, wa ilalan lamun ora, wa ilalan lamun ora ahlil azab fatakunu mongko ana apa hadhihi surah, fatakunu mongko ana apa hadhihi surah fi ruhihi ing dalem ruhe mayit, fi ruhi ing dalem ruhe mayit wa rohatihi lan kepenake mayit, wa rohatihi lan kepenake mayit ana iku ziyadatan dadi tambahan, ana iku ziyadatan dadi tambahan li annal qabra krana temen sedune kuburan iku raudhatun pertamanan min riyadil jinani saking pira-pira pertamanan ini swarga, au khufratun utawa jurang, au khufratun utawa jurang min khufarin nirani saking pira-pira jurange neraka. Nah ini jadi wa idza quri'at 'alal mayyit, apabila surat Yasin ini dibacakan untuk mayit. Jadi surat Yasin ini dibacakan atau dihadiahkan untuk mayit, maka siksa mayit tersebut akan diringankan oleh Allah. Jadi kalau ada mayit dibacakan surat Yasin, entah itu mayit baru atau mayit lama, maka oleh Allah siksa kubur mayit itu akan diberi keringanan oleh Allah. Jadi diringankan oleh Allah kalau memang mayit itu ahli untuk disiksa. Jadi misalkan mayit ini memang karena di dunianya melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur, jadi ahli disiksa kubur mayit ini. Kalau dibacakan Yasin, siksanya akan diringankan oleh Allah. Lah apabila mayit tersebut
bukan termasuk ahli untuk disiksa dalam kubur, maka surat Yasin yang dibacakan untuknya akan menjadi tambahan nikmat baginya. Jadi kalau misalkan mayit ini tidak mendapatkan siksa di alam kuburnya, kok dibacakan Yasin, maka surat Yasin itu menjadi tambahan nikmat bagi mayit. Kenapa? Karena yang namanya kuburan bisa jadi berupa pertamanan surga atau jadi jurang neraka. Nah ini, jadi makanya kelebihan atau khasiat surat Yasin lagi, kalau dibacakan kepada mayit, maka mayit yang disiksa atau mendapatkan siksa kubur akan diringankan siksanya oleh Allah. Kalau seandainya bukan ahli siksa kubur, maka surah Yasin tersebut akan menjadi tambahan kenikmatan di alam kubur si mayit tersebut. Nah ini kelebihan daripada surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa fi lafdi Yasin lan iku tetep ing dalem lafat Yasin. Jadi wa fi lafdi Yasin lan iku tetep ing dalem lafat Yasin khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira kaul. Khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira kaul. Lah di dalam lafat Yasin, jadi yang pertama itu adalah Yasin. Lah lafat Yasin itu ada 5 kaul atau 5 pendapat tentang masalah lafat Yasin. Jadi lafat Yasin itu ada 5 pendapat para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngedawuh, qala dawuh sapa ba'dul mufassirina, sebagiane ulama ahli tafsir, sapa ba'dul mufassirina sebagiane ulama ahli tafsir kabeh. Yasin utawi lafat Yasin iku ya insanu, asal lafat ya insanu. Yasin utawi lafat Yasin iku ya insanu, asale lafat ya insanu. Wa adatul arabi, bismillahirrahmanirrahim. Wa adatul arabi utawi pengadatane wong Arab iku annahum temen setuhune wong Arab iku yakhuduna ngalap sapa wong Arab min kulli kalimatin, saking saben-saben kalimah harfan ing sak huruf, sumaya talafaluna tumuli nglafatake sapa Arab bihi kelawan bismillahirrahmanirrahim, huruf bihi kelawan huruf, wa yakhuduna lan ngalap sapa Arab, wa yakhuduna lan ngalap sapa Arab min ya nidai saking ya nida, artinya ya min ya nidai saking ya nida, ya ing yae, wa minal insani lan saking lafat insani sinan ing huruf sin, sinan ing huruf sin. Farakabuhuma tumuli nyusun sopo Arab ing ya dan sin, fasara mongko dadi, fasara mongko dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan sin sing disusun mau Yasin dadi ing lafat Yasin, Yasin ing lafat Yasin, Yasin ing lafat Yasin. Jadi tadi dijelaskan bahwa lafat Yasin itu ada 5 pendapat para ulama. Yang pertama ba'dul mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir, sebagian ulama ahli tafsir itu berpendapat Yasin itu aslinya lafat dari ya insan. Jadi Yasin itu aslinya dari kata ya insanu. Wa adatul arabi, kebiasaan orang Arab itu biasa mengambil dari kalimah itu 1 huruf lalu melafatkan kalimat tersebut. Wa ya'khuduna min ya'in nidaiyaan wa minal insani sinan farakibuhuma fasara Yasin.
Lah kebiasaan orang Arab itu mengambil dari kalimat itu satu huruf, maka mengambil ya insanu, mengambil ya nidaknya itu diambil yaknya saja ya, sedangkan lafadz insanu diambilnya itu sin. Setelah diambil huruf satu-satu ya dan sin, maka disusunlah ya dengan sin itu, maka yang tadinya aslinya ya insanu jadi yasin. Nah itu pendapat yang pertama. Jadi yasin itu dari kalimah aslinya ya insanu, wahai manusia, yang artinya di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terusannya wal muradu utawi perkara kang den karepake minhu saking yasin iku ya Muhammadu, he Nabi Muhammad alaihi salam. Maka yang dimaksud yasin atau ya insanu tadi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu pendapat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina sebagian ulama ahli tafsir, al muradu ta perkara kang den karepake minhu saking yasin, minhu saking yasin iku ya sayyidal mursalina, dawuh ya sayyidal mursalina, artinya ya sayyidal mursalina du gustine pira-pira utusan kabeh. Lah menurut kaul yang kedua, kalau menurut kaul yang pertama tadi kan sudah bahwa yasin artinya dari kalimah ya insanu, aslinya dari kalimah ya insanu. Kaul yang kedua, ulama ahli tafsir berpendapat al muradu minhu ya sayyidal mursalin, yang diharapkan atau yang dimaksud dari lafadz yasin itu adalah ya sayyidal mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaul yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum sebagian mufassirin, yasin utawi lafadz yasin iku ismun nama, iku ismun aran utawa nama min asmail qur'ani, saking pira-pira asmani Al-Qur'an. Pendapat yang ketiga, ulama ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud yasin itu adalah ismun min asmail Qur'an, nama dari beberapa nama Al-Qur'an. Karena nama Al-Qur'an banyak, ada yang menyebutnya yasin atau yang menyebut nama lain, ada Al-Qur'an, ada mushaf dan lain sebagainya. Nah, menurut pendapat ulama di sini yang dimaksud yasin adalah nama dari beberapa nama Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an bisa disebut namanya yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagian mufassirin, yasin utawi lafadz yasin iku ismun jeneng utawa asma min asmaillahi ta'ala, saking pira-pira asmane Allah Ta'ala. Menurut sebagian para ulama atau pendapat yang keempat bahwa lafadz yasin adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yasin adalah salah satu dari nama Allah. Nama-nama Allah itu Asmaul Husna banyak, yang kita ketahui hanya 99 saja. Nama-nama Allah sangat banyak. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, ini pendapat yang kelima atau pendapat yang terakhir. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassirin, yasin utawi lafadz yasin iku ismus surati, jeneng surah, iku ismus surati, jeneng surah. Lah menurut sebagian ulama ahli tafsir atau kaul yang kelima bahwa yasin itu adalah nama surah di dalam Al-Qur'an. Maka salah satu nama surah di dalam Al-Quran yaitu surat Yasin. Nah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa dzukira lan den sebutake, wa dzukira lan den sebutake fi tafsiril Istirabadhi, ing dalam kitab tafsir al Istirabadhi apa sing disebutake inna lillahi ta'ala, inna lillahi ta'ala, inna lillahi ta'ala temen setuhune iku tetep kaduwe Allah arba'ata alafi ismin, arba'ata alafi ismin duwe 4.000 jeneng, arba'ata alafi ismin duwe 4.000 jeneng. Jadi disebutkan dalam tafsir Imam Al-Istirabadhi bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 4.000 nama. Jadi Allah itu punya 4.000 nama. Jadi banyak nama-nama Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran itu 99, seperti yang kita ketahui bersama. Jadi menurut tafsir Imam Al-Istirabadhi bahwa Allah itu mempunyai 4.000 nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alfun utawi kang sewu, alfun utawi kang sewu minha sangking arba'ati alafi ismin, minha sangking arba'ati alafi ismin iku la ya'rifuhu ora weruh ing alfun, iku la ya'rifu ora weruh ing alfun sapa ghairullahi ta'ala sakliyane Allah Ta'ala. Lah yang 1.000 nama tadi sudah dijelaskan bahwa Allah mempunyai 4.000 nama. Jadi Allah mempunyai 4.000 nama. Lah yang 1.000 nama di antara yang 4.000 tadi tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Jadi 1.000 dari 4.000 nama tadi itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya diketahui oleh Allah sendiri. Jadi malaikat nggak tahu, apalagi selain malaikat. Yang tahu hanya Allah sendiri. Itu khusus yang 1.000 nama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alfun utawi kang sewu minha saking arba'ah iku la ya'rifu ora ngerteni ing alfun, iku la ya'rifu ora ngerteni ing alfun sapa ghairul malaikati sakliyane malaikat. Lah yang 1.000 ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali diketahui hanya para malaikat. Jadi 1.000 nama ini tidak diketahui kecuali oleh malaikat. Jadi hanya malaikat yang tahu. Jadi 1.000 khusus diketahui Allah, yang 1.000 khusus diketahui oleh malaikat. Ya otomatis Allah yang ngerti semuanya. Maksudnya 1.000 ini Nabi tidak tahu, Rasul tidak tahu, apalagi yang lainnya. Jadi khusus malaikat yang tahu 1.000 nama Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alfun utawi kang sewu iku fil lauhil mahfudzi, tetap ing dalam lauh mahfud. Lah yang 1.000 lagi kan sudah 2.000. Tadi 1.000 hanya Allah yang tahu, yang 1.000 hanya malaikat yang tahu. Lah yang 1.000 itu ada di lauh mahfud. Jadi asma Allah yang 1.000 itu ada di lauh mahfud. Jadi 1.000 hanya diketahui oleh Allah sendiri, yang 1.000 hanya malaikat yang tahu, yang 1.000 ini ada di lauh mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala sumiatin utawi kang 300, wasala sumiatin utawi kang 300 iku fit Taurat ing dalam kitab Taurat, ing dalam kitab Taurat. Lah yang 300 itu tercantum dalam kitab Taurat. Nah kitab Taurat ini ya kitab samawi namanya. Jadi makanya disebut agama samawi yang pegang kitab Taurat. Nah itu. Jadi makanya yang 300 ini tercantum dalam kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala sumiatin utawi kang 300, wasala sumiatin utawi kang 300 iku fil Injili tercantum ing dalam kitab Injil, iku fil Injili tercantum ing dalam kitab Injil. Lah yang 300 itu tercantum atau tercatat dalam kitab Injil. Maka yang pegang Injil disebut agama samawi.
walaupun Injil yang asli itu telah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam kitab Injil nama Allah disebutkan itu ada 300. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasumiatin utawi kang 300, wasalasumiatin utawi kang 300 itu fi Zaburi ing dalam kitab Zabur. Iku fi Zaburi ing dalam kitab Zabur. Yang 300 itu tercantum atau dicantumkan atau ditulis dalam kitab Zabur. Nah itu, jadi dalam kitab Zabur. Jadi sudah 3.900. Terus yang 100 kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mi'atun utai kang 100, wa mi'atun utai kang 100 iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Lah yang 100 itu adalah tercantum dalam Al-Qur'an. Watis atun utai kang songo watis unalan 90, watis atun utai kang songo watis unalan 90 berarti 99. Iku zahiratun kang zahir utawa pertelo to jelas, wa wahidun utai kang siji minha saking Bismillahirrahmanirrahim mi'ah minha saking mi'ah iku khafiyun samar, wa wa utawi wahid iku al ismu asmu al a'dhamu kang agung, iku al ismu nama atau asmu al a'dhamu kang agung, la ya'rifuhu kang ora weruh ing wahid sopol ambiya'u kecuali para nabi, wal mursaluna lan pira-pira para utusan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang 100 ini dicantumkan dalam Al-Qur'an. Lah yang 99 zahiratun jelas. Jadi yang 99 maka di dalam Al-Qur'an itu sebelum buka Al-Qur'an di kanan kirinya ada asma-asma Allah, namanya Asmaul Husna, jumlahnya 99, jelas, zahirah, pertelo, jelas. Wa wahidun minha khafiyun, lah yang 1 dari 100 tadi. Kalau yang 99 jelas, mulai mulai dari wallahu alladzi la ilahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku, terus itu jelas yang 99. Wa wahidun minha khafiyun, lah yang 1 itu disamarkan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Wa huwa al ismul a'zam, lah yang 1 itu disebut ismul a'zam. La ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursaluna, yang 1 tadi atau yang disebut ismul a'zam tadi tidak ada yang mengetahui kecuali hanya para nabi dan para rasul. Nabi itu banyak, rasul juga banyak, yang tahu hanya itu. Jadi jumlah nabi dan rasul totalnya itu 124.000. Banyak nabi dan rasul, iya. Jumlah totalnya 124.000 nabi dan rasul, itu jumlah semuanya total. Jumlah rasulnya itu 315. Berarti selain 315 itu jumlah nabi. Maka jumlah rasul dan nabi totalnya itu 124.000. Lah jumlah rasulnya saja itu 315. Yang wajib kita ketahui hanya 25, yaitu urutan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang megang Ismul A'zam, wah ini luar biasa. Orang kalau bisa melihat nama Allah, salah satu nama Allah yang disimpan di Lauh Mahfud yang jumlahnya 1000, ini ampuh. Seperti kisah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini hidup sezaman dengan Nabi Musa. Ini Bal'am bin Ba'ura ini wali yang sangat terkenal, wali yang doanya sangat manjur. Jadi kalau
Bal'am bin Ba'ura doa pasti dikabulkan, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu jam-jaman, langsung dikabulkan. Kenapa bisa punya doa yang sangat luar biasa manjur? Karena Bal'am bin Ba'ura itu punya Ismul A'zam. Tidak ada yang tahu Ismul A'zam yang mana yang dimiliki oleh Bal'am bin Ba'ura, tapi Bal'am bin Ba'ura ini sangat terkenal kalau doa pasti langsung dikabulkan. Makanya Bal'am bin Ba'ura ini termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena berani memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya sangat panjang, cuman kami singkat. Jadi Bal'am bin Ba'ura itu punya doa yang sangat manjur karena di situ ada Ismul A'zam. Tapi sekali lagi Ismul A'zam yang dimiliki Bal'am bin Ba'ura ini tidak ada yang tahu, ya hanya Bal'am bin Ba'ura saja. Tapi dengan Ismul A'zam itu kalau Bal'am berdoa pasti langsung dikabulkan. Nah ini. Dan suatu saat Nabi Musa itu membawa kaumnya setelah terbebas dari Raja Fir'aun, dibawalah ke daerah-daerah, salah satunya akan menuju daerah Bal'am bin Ba'ura. Maka saudara-saudara Bal'am, keluarga besar Bal'am ini meminta agar Bal'am ini mendoakan Nabi Musa agar celaka, agar kalah dengan kaumnya Bal'am bin Ba'ura. Ya otomatis Bal'am bin Ba'ura tidak mau, karena tahu kalau Nabi Musa adalah nabi dan rasul, sedangkan Bal'am adalah seorang wali, tidak mungkin akan memusuhi nabi. Nah itu. Akan tetapi dengan desakan keluarga, dengan rayuan keluarga, nah inilah makanya rata-rata orang kalau sudah sama keluarga itu kalah, pasti nuruti. Bal'am ini seorang yang soleh. Dalam riwayat saudara-saudaranya ini tidak muslim, ada yang muslim sebagian kecil, termasuk Bal'am bin Ba'ura ini muslim, yang lainnya tidak muslim. Maka saat Nabi Musa dengan kaumnya akan ada kabar akan mendatangi desa yang dihuni oleh Bal'am bin Ba'ura, maka orang-orang yang tinggal di desa atau kota atau negeri Bal'am bin Ba'ura ini khawatir karena Nabi Musa pasti akan menang. Andai kata misalkan kok bertarung pasti menang, maka saking khawatirnya akhirnya mereka mendatangi Bal'am bin Ba'ura agar berdoa kepada Allah, tujuannya supaya Nabi Musa dan orang-orang yang dibawanya, berarti kaum Bani Israel ini musnah. Otomatis Bal'am pasti menolak, tapi dirayu terus, dirayu, minta apa saja bahasanya akan dikasih. Dengan rayuan-rayuan itulah akhirnya Bal'am ini mau berdoa dengan tujuan agar Nabi Musa nanti kalah, agar Nabi Musa ini rusak. Maka malaikat Jibril ini mengabari Nabi Musa tentang masalah Bal'am. Maka kata Nabi Musa, sebelum Bal'am ini berdoa, Nabi Musa berdoa duluan. Nah ini, karena kalau Bal'am berdoa pasti akan dikabulkan. Nah itu. Maka Nabi Musa dengan kabar dari malaikat Jibril, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Ismul A'zam yang dipegang oleh Bal'am ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat ceritanya, akhirnya Nabi Musa selesai berdoa. Giliran Bal'am yang berdoa, ambil air wudhu terus sholat 2 rakaat. Setelah mau melafalkan Ismul A'zam yang biasa dia baca, yang biasa dia hafal, Ismul A'zam itu hilang dari hati dan pikirannya, hilang, tidak ingat. Makanya disitulah karena tujuan Bal'am kepingin menghancurkan Nabi Musa, maka akhirnya
Bal'am bin Ba'ura ini su'ul khotimah karena berani menentang Nabi Musa alaihi salam. Artinya Ismul A'zam itu luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 100 nama Allah, yang 99 ini zahir jelas, tapi yang satu ini samar alias disimpan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, yang hanya diketahui oleh para nabi dan para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim.